dia ambil, tapi ternyata Rafaela ada juga Nathan. Oke, wow, Rafaela untuk Oh, nge-counter Rafanya nge-GB Nathan ya harusnya ya? benar, atau mungkin di early game ngeganggu Ngalangin Jauhead. Jauhead. Iya, ngalangin Oke. Jauhead, Pak. Dengan Matildanya nanti di mid lane, berarti bakalan rusuh banget, Pak, ini, Pak, dari RRQ Mika. Matilda dan juga Rafaela. Dan pasti bener, nanti pasti dibantuin dengan Rafaela. Nathan. Udah tiga marksman ini udahlah. 4 lah kadang sama Bruno. Selebihnya mohon maaf lahir dan batin dulu ya. Kurang. Ya di mesh dulu dah, jangan keluar. Oke. Dan ternyata ada Yuzong yang jadi jawaban dari Beletron Era. Yuzong. Oke, berarti Beletron Era bisa kita bilang lebih memilih untuk hero-hero team fight-nya nanti ya, hero-hero pick off-nya. Karena fight-nya bakalan kuat banget, Pak. 4 Pak CC-nya, Pak. Ada Jauhead, ada Yuzong, ada juga Kagura dan juga ada Paquito. Kalau menurut gua di saat team fight ini di luar dari marksman ya. Mid laner lebih enak mid lanernya dari Beletron Era loh, Kagura kan. Oke, melawan Matilda ya. RRQ Mika tadi Matilda. Benar banget. Matilda oke, dia mengeluarkan dengan cycling eagle, jadi nabrak ke dalam satu hero yang mungkin itu nanti bisa dibawa ke dan digiring ke dalam satu area pertempurannya gitu kan. Tapi setidaknya di saat soul belum dikeluarkan, wah, yang nggak begitu efektif juga, damage terbagi-bagi. Tapi tadi nongol lagi tuh teman-teman, secepat apa taman kalian, buktikanlah ya. Iya, langsung adu mekanik juga di sana. Tapi kita akan kembali lagi kepada game yang kedua antara Beletron Era melawan RRQ Mika. Akan seperti apa nih gamenya kira-kira, Pak Pulung? Ini harusnya ya dari Beletron Era mereka ngegas sih dengan ada Jauhead kayak begini ya. Kita jarang banget ngelihat ada mereka tim-tim mengamankan Jauhead tapi mainnya slow. Oke. Salah pick jadinya. Jadi kayak nggak bisa terlalu nabrak banget ya dengan adanya Rafael di sana. Tapi di sini bisa kita lihat keduanya masih farming biasa aja. Junglernya masih bisa santai-santai aja di mid lane. Vivian, Ejector yang mencoba untuk mencari sini orang, tapi digocek gitu aja, Pak. Suara apa itu barusan jeduk. Dari sini Vival mulai coba diganggu, hampir saja purple buff-nya. Tapi masih ditahan loh, Pak. Referee-nya bagus banget ini Vival. Sabar banget permainannya. Masih ingin mencoba mendapatkan Little Wanderer di sini. Dan siapa yang mendapatkannya? Wow. Didapatkan oleh Ash ya, tapi dilempar kali ini dengan satu ejector tadi langsung on point aja. Hanya saja tidak ada backupan damage. Palanir yang berada dari pergerakan di atas sana dengan satu dia berada di gold laner ya. Oke, dia di gold. Untuk SP lanernya ada Yuzong. Udah langsung dekat loh jaraknya ke bawah. Benar banget. Dan di sini kita bisa lihat Yisan Shin-nya mulai diganggu banget. Po mau ngebales game yang tadi. Iya. Oke, tadi Viviannya lumayan ngejaga dan ngerusuhin jungler kan. Sekarang gantian. Po mau ngerusuhin junglernya punya Vival nih. Tapi di sini bisa kita lihat Kaguranya Cini nggak mau dibiarin segampang tadi, Pak. Se-free, sebebas di game yang pertama kayak tadi. Karena bakalan bahaya banget Cini kalau dibiarin bebas. Nah ini dia nih, Pau-nya udah mulai melakukan pergerakan lagi ke bagian atas, mencari lagi di mana aja posisinya, tapi ketemu Palanir bahaya loh. Ini Pau, dokter keliling, suster keliling bisa ditampol, bibir pecah-pecah, lu langsung tumbang aja bisa dengan cepat loh dengan adanya pergerakan dari Paquito itu sendiri. Ash. Leleh. Masih dapat, Pak. Masih amat, Pak. Gue sering banget tuh kejadian kayak begitu. Malah diambil player lawan. Itu bete banget sih. Sangat bete, Pak. Kita sudah berusaha. Kita sudah ngirimin makanan tiap hari. Oke. Jadian sama orang lain. Waduh, pedes batu. Tapi di sini Vival masih banget diganggu aja farmingnya di sini. Teman-teman dari RRQ nggak mau terlalu greedy untuk dapetin. Oke, di sini Yin yang overtune ya. Petify digunakan oleh Cini. Berhasil di take down Cini. Tapi Cini harus lebih berhati-hati karena Black Dragon Form digunakan oleh Shell. Bigetron mencoba Beletron mencoba untuk mendapatkan lebih. Vivian dan juga Shell memiliki target yang berbeda. Masing-masing mencuri. Dan di sini S-nya mulai membalikan keadaan. Kedatangan S berhasil men-take down seorang Vivian. Tapi satu di tuker 2 dan juga sini retributionnya masih banget on point. Vival harus lebih berhati-hati. Berhasil take down oleh S. S dengan linknya ini benar-benar S sang assassin. Ini kuat banget lah, S-nya berani sih, mentalnya kuat banget loh Pak. Dia berani untuk bisa mendapatkan dengan melihat bagaimana pergerakan dari Vival, darahnya nggak begitu banyak. Dia beranikan dirinya, naik lagi tadi dengan pin poise-nya, langsung digas habis lagi. Dengan defense shot yang dimiliki hanya saja, Nathan pun mendapatkan hal yang sama. Satu dead di gold lane. Benar. Wah itu ruginya banyak banget cuy. Lu bakal kehilangan banyak waktu, lu kehilangan wave minion, lu kehilangan rotasi. Dan itu adalah lane yang berisikan penuh akan duit gitu. Benar, penuh akan ini kerugian ya. Bahkan satu gerobaknya kalau sampai kehilangan
itu udah bisa bikin 100 gold perbedaan network untuk tim. Iya rugi loh Pak, itu belum lagi dari sisi level juga pasti akan hilang. Valanirnya mundur lagi, Valanirnya masih dengan 1-0-1 masih cukup kuat. Cininya melempar, tapi Queenie sekarang punya Hunter Strike. Siap untuk memberikan damage tambahan, sementara itu di bagian bawah Cell-nya masih cukup kuat. Dengan Dragon Tail-nya Furious Damage tadi nggak kena ke arah siapapun, namun dirinya udah nggak kuat lagi menerima damage yang dikeluarkan oleh dua orang ini secara sekaligus. Oke, S di sini berhasil men-take down 3 kali. Semua kill yang didapatkan oleh Beletron Era semuanya didapatkan oleh S. Berarti izin membuktikan linknya S nih nggak main-main Pak. Iya. Makanya di band terus dari kemarin ya. Sini atas, sini. What? Malah berhasil dikembalikan. Malah bahkan dibalikin. Tapi di sini Valanir terus dikejar, cycling yang digunakan. Gyogoy, cover yang sangat baik dari Pau di sana. Berhasil membalikan pick off yang ingin dilakukan oleh teman-teman Beletron Era. Iya. Ada momen yang bisa dibilang tadi udah miss ya. Dan Benar. itu membuat player dari Beletron Era pun berhasil langsung diculik. Namun di bagian bawah Lele Pingkan seorang diri dipanah, disabat, ditumbuk, dilemparin, ditembak lagi sama Smart Missile. Tapi ternyata dengan Guiding Wind Gyogoy berhasil menjemput Lele Pingkan. Hanya saja Vivian udah mengetahui di mana aja posisi dari Lele Pingkan. Tapi mereka masih belum bisa mendapatkan karya Esmeralda. Di bawah ada satu shield turret yang terbuka. Gyogoy siap maju ke bagian depan memanggil rekannya. Lele Pingkan pun hadir. Namun di bagian belakang sana S-nya kembali masuk dan juga menusuk langsung ke arah Daisan Shin-nya. Gak kuat lagi, dilempar dengan ejector, masih cukup berani. 2 kill langsung didapatkan juga oleh Link-nya. Namun sekarang Shell dengan Black Dragon Form dia masih berputar-putar, belum mau landing karena sekarang damage yang bisa dihasilkan oleh pemain dari Alchemika sangat tinggi sekali. Oke, RRQ Mika 3000 gold perbedaan network di sini. Dalam menit yang kelima 7 berbanding 3 dan S lagi dan lagi 2 kali Pak. Langsung nargetin ke arah Vival. Dan bisa kita lihat sini itemnya dari S sudah menyelesaikan Demon Hunter Sword-nya dan ke arah War X, di mana sedangkan Vival bahkan belum menyelesaikan War X-nya. Iya, War X-nya belum jadi loh. Benar. Karena dia tadi mau gimana ya? Dari S-nya mau lu seriwah apapun kejadian ya. Vival mana? Vival mana? Bener dicari banget ya Pak. Vival mana? Target lock banget Vival. Kasihan banget di sini, dan sini Gyogoy sudah menyelesaikan satu build maginya. Ini sakit lagi dari Gyogoy. Walaupun si Valanir dan Vivian coba untuk ngecek aja daerah Lordnya. Mana nih? Pou-nya masih muter, Turtle galin gitu aja, belum mau dicolek. Vivian masih maju mundur. Sementara Ash Turtle yang baru aja kereset, tapi Valanir udah ada informasi yang mungkin disampaikan oleh Esmeralda di mana Valanir tadi nggak memiliki darah yang cukup banyak, tapi Ash tadi dengan sangat cepat loh terbang dari bawah ke atas. Untuk Valanirnya lebih memilih untuk mundur. Ya benar banget. Dan di sini RRQ sepertinya berhasil mengamankan Turtle tanpa adanya kontes di sini. Dan untuk teman-teman yang di rumah jangan lupa untuk tetap login. Yoi. Saya Dokter udah bisa balik lagi ke gamenya. Sini Solid Baptisan berhasil menyelamatkan. Weh. Oh seorang sini mulai di komen tapi terlalu overcommit di sana. Malah sini yang berhasil men-take down teman-teman dari Gyogoy. Dia terbang menuju mautnya Gyogoy tadi. Iya Pak. Mungkin salah pencet tadi Pak. Gak tahu nih apa yang terjadi tadi. Emang benar-benar dia terbang menuju ke arah mautnya sendiri. Namun di bagian tengah Viviannya seorang diri dengan darah yang gak begitu banyak. Sementara Ash masih punya energi tapi tidak mau melanjutkan untuk bisa mempick off langsung ke arah Vivian. Shell di bagian bawah pun lebih memilih untuk santai terlebih dahulu dengan adanya Nathan yang udah berubah posisi. Lele Pingkan sekarang berhadapan dengan Valanir. Valanir dengan Pakitonya miss tadi satu pukulannya. Tapi Lele Pingkan dengan Frostmourne Shield dan juga Stardust Dance agak cukup sulit sih ditumbanginnya. Darahnya nambah terus. Oke, dan di sini S bisa kita lihat tadi sudah menyelesaikan War X yang berarti di mana di sini Link dari S sudah memiliki War X dan juga Demon Hunter Sword. Ini nggak main loh. Dan sedikit demi sedikit mulai meninggalkan Vival. 2 level perbedaan di sini yang cukup signifikan, level 11 dan juga level 9. Ini bakalan merugikan untuk teman Beletron Era. Tapi di sini Vivian nggak kuat lagi loh tadi dan juga ejektornya nggak kena loh Pak. Dan itu membuat sebuah miss momen namun kali ini Unstoppable Force-nya berhasil langsung menabrak karena satu player dari Beletron Era ataupun Beletron Era berhasil mendapatkan karena satu orang Alchemika kehilangan satu playernya. Namun Nathan di bagian belakang dengan entropy yang dia miliki dia maju ke bagian depan tapi malah terkena jadi yang overturn menghilang sudah Queenie-nya. Namun belum ada efek bakaran yang berhasil untuk menghilangkan karena Nathan. Pertempurannya kembali terjadi. Vivalnya sedikit lagi darah tersisa. Masih bisa selamat dari kabur ke bagian belakang namun Lele Pingkan masuk dan juga mendapatkan langsung ke arah Vival dan menghilang sudah jungler utama yang dimiliki oleh Beletron Era. Alchemika mengamuk. ya benar-benar
sedikit demi sedikit dan sini Sel harus lebih berhati-hati. Lele Pingkan paling Sarmunnya tidak mengenai siapapun. Dan lagi Pak FIFA Pak menjadi Lagi. target warga ini. Masalahnya bukan Ash doang tadi yang ngejar, Lele Benar. Pingkan juga. Semuanya Pak udah ini kalau bisa ngelihat FIFA langsung diincar pertama dari sini mencoba untuk diusir aja oleh S di sini. Dan juga Queenie masih farming dengan sangat bebasnya di sana. Plus Nathan udah bahaya loh. Entropy tadi udah lihat bagaimana attack speed yang sangat-sangat tinggi udah terlihat dari satu hero tersebut. Di saat dia mendapatkan space yang cukup dan di saat dia mendapatkan tempat yang aman tanpa ada gangguan. Waduh, tim fight-nya bisa aja dimenangkan sama Raki Mika. Kalau Beleton Era harus waspada kan hal itu. Ya dan sini mungkin dari Queenie coba mencolek-colek aja daerah tapi di S karena belum ready masih coba di reset aja. Masih santai aja dari teman-teman Araki, masih ngejaga temponya. Karena sedikit demi sedikit sudah mulai perbedaannya dari objektifnya saja sudah mulai terlihat ya Pak. 3/1. Ini temponya benar-benar lagi dimenangkan oleh teman-teman Araki dan ajektornya connect tapi masih tebel banget dari Lele Pingkan. Gak ada follow up damage juga tadi. Bener banget. Bahkan masih menjaga di sini Valanir tapi melakukan suatu gerakan yang sangat bagus mencoba untuk mendapatkan turret di arah bottom lane. Wah, Valanir hampir aja tadi bisa mendapatkan satu auto turret di bottom lane, tapi di bagian tengah. Coba lihat ada Yuzong juga yang udah menjaga mereka. Lalu Cini kali ini pengen dilemparin lagi. Vivalnya, Viviannya udah melihat kehadiran dua player yang tepat berada di sebelahnya. Mereka bertetanggaan. Gyogoi maju ke bagian depan. Soul Bloomnya tadi langsung connect ke arah Vivian dengan satu ejector. Oh, belum, ternyata masih cukup ragu. Dia balik arah lagi. Ada stiker yang dikeluarkan Payung pun kali ini. Langsung aja mendarat ke arah Pow. Namun untuk S-nya langsung aja menuju ke bagian atas. Dimana sekarang Vival seorang diri akan kali langsung menghilangkan dengan sangat cepat. Karena sekarang Tempest of Blade-nya langsung nyangkut di atas kepala dari Vival. Udah dipastikan vertigo kepalanya. Namun sekarang Gyogoi tertinggal di bagian belakang. Ada Virus dan Dragon Tail juga semua. Dan langsung disedot. Kau pergi ke arah mana Gyogoi? Masih punya absorb dan selamatlah sudah Gyogoi. Ya dan sini paling Starmon digunakan. Sini dikejar oleh Pingkan tapi harus lebih berhati-hati. Ejectornya kok ada Sel. Walaupun tidak mempunyai Black Dragon Form dan juga Petty Fighter sudah digunakan di atas masih bisa selamat. Dan Walah. sini bener-bener S. Sekali ngelihat ada peluang Pak, Iya. itu langsung ditarget loh Pak. Ketahuan loh tadi, Bener padahal banget. tadi Kaguranya udah mau masuk ke rumput. Kelebihannya sekarang di bagian tengah, Tempest of Blade-nya terus dan terus memberikan mimpi buruk bagi player Beletron Era. Wow, RRQ Mika benar-benar ngejaga tempo dengan mau kehilangan siapapun dan sini Valanir mulai di pick off, harus lebih berhati-hati. Berbahaya, paling Star connect sana. Sel mulai sakitan di sana. Purple buff yang dimiliki oleh Vival akan dikuasai oleh teman-teman RRQ Mika. Sedikit demi sedikit, habis mendapatkan objektif, mereka sudah mulai mencoba untuk menginvasi jungle milik Beletron Era. Yap, tapi Beletron Era masih bisa menahan sejauh ini. Hanya saja RRQ Mika di game yang kedua ini mereka memainkan tempo dengan sangat baik. Mereka memainkan peran dari masing-masing area dengan sangat baik pula. Esmeraldanya juga dari tadi nggak lupa untuk terus dalam kill participation. Selalu ada Esmeralda, walaupun mungkin entah itu keadaannya cukup terlambat bagi Esmeralda, tapi setidaknya selalu ada dia di dalam team fight dan juga memberikan damage tambahan hingga kontribusi tambahan. Tapi Queenie attack speednya mungkin saat lagi akan kita lihat di saat entropinya keluar dan benar aja itu kita rantang udah begitu aja tutup piring apa piring lagi padang piring apa udah semuanya Udah keluar. dilempar-lempar aja ya, cepet banget, sakit banget. Lord sudah diamankan oleh teman-teman RRQ Mika. Akan berusaha untuk mendapatkan inhibitor turret yang diberikan oleh teman-teman Beletron Era dan sini masih bersabar, masih coba nge-freeze lane-nya aja. Tunggu Lordnya spawn dan mereka langsung coba untuk nge-push 3 lane-nya nanti. Nah, ini kita lihat nih, Queenie punya BOD sekarang. Aduh, semakin sakit lagi di saat entropinya diaktifkan. Sementara itu di item-item yang berbeda kita lihat dari Esmeraldanya punya talisman. Lalu ada lagi Calamity Reaper, dominan Ice, Dreadmore Armor. Dia udah pede banget di bagian depan sana, jauh headnya. Dreadmore Armor udah langsung diamankan. Belum ada dominan Ice juga dia miliki. Dan seperti akan mengarah ke Athena Shield kayaknya Iya benar banget. dari jauh head. Dan sini terjadi perang di daerah mid. Yo, ini dia peperangan di area mid, namun Cininya masih berhasil mundur ke bagian belakang. Tempest of Blade-nya berhasil langsung didapatkan. Godlike pun menjadi milik dari Ice-nya. Hanya saja di bagian depan sana Ice-nya dengan sedikit darah lagi akan kalah tutup sudah menderaja. Shutdown pun berhasil dilakukan di mana Lord-nya di bagian atas sana. Shell-nya begitu berarti untuk di dalam tim ini. Di bagian tengah Lele Pingkannya beserta dengan dua orang rekannya berhasil untuk menghancurkan satu titik turret. Vivalnya mundur terlebih dahulu. Lord-nya berhasil diamankan sejauh ini dengan tidak adanya jungler utama yang dimiliki oleh RRQ Mika. Hanya saja Lele Pingkan mulai tertangkap. Tapi dengan Frostmourne Shield, Stardust Death dia masih bisa bertahan. Ada lagi satu Mountain Shocker dikeluarkan. Vivalnya bisakah dia mengantarkan damage begitu banyak karena sekarang udah langsung ditabrak begitu aja. Gyogoi lagi dan lagi masuk ke dalam pelukan pemain dari Beletron Era dari mana dia mengantarkan nyawanya saja. Cininya mundur terlebih dahulu, belum ada Yin yang overturn yang benar-benar connect tapi malah Kagura yang langsung menghilangkan saat cepat. Vivalnya seorang diri di bagian depan di mana rekan-rekannya masih nge-regen SP terlebih dahulu. Ada 3 wave minion yang akan masuk dan siap menabrak ke dalam pertahanan yang dimiliki
oleh Beletron Era. Sementara Queen di bagian belakang dengan Entropy udah langsung diaktifkan begitu aja. Akan mereka bisa mendapatkan langsung kemenangan di game yang kedua. Sedikit lagi best turretnya. Dan Badar aja masih bisa namun tidak. RRQ Mika mengamuk. Skor 1-1. Wow. Mika membalikkan keadaan di game yang kedua. Mereka sekarang benar-benar gak mau kena comeback kayak game yang pertama, Pak. Iya, Mereka benar-benar ngejaga temponya. Benar. Apalagi walaupun tadi kehilangan S di sana, tapi teman-teman dari Beletron Era masih bisa melakukan teamfight dengan sangat rapinya. Masih mencoba melakukan komit sehingga